Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kedatangan paket mesin las ya. Ini dari Bali. Oke, ini dalam keadaan rusak ya. Ini katanya rusaknya kipas hidup nyala tapi tidak bisa buat ngelas, tidak keluar api. Oke, kita buka paketnya dulu. Oke, ini sudah saya buka covernya. Kelihatannya masih lengkap ya. Ini sudah pernah diservis. Kita coba dulu. Katanya nyala, kipas nyala, tapi tidak keluar api, tidak bisa untuk ngelas. Kita coba dulu. Kita nyalakan. Oke, nyala. Kemudian kita coba cek voltasenya. Ya, voltasenya hanya keluar 9 volt, 9,7 volt. Ya, pantas ya, tidak bisa untuk ngelas atau tidak keluar api lasnya. Jadi ini sangat kecil, biasanya 50 volt ke atas baru bisa untuk ngelas. Untuk mempermudah, kita bongkar aja dari casingnya, kita copot semua, kita lepas dari casingnya, nanti kita ukur di luar. Ternyata IGBT-nya sudah dicopot, sudah tidak ada IGBT. Diodanya masih ada ya, IGBT-nya aja nggak ada. Sekarang kita cek diodanya dulu. Kita cek satu-satu. Aman ini sepertinya. Kemudian satu lagi aman. Yang ketiga, oke, aman juga. Diodanya aman ya. Kemudian kita cek dari outputnya ya, output stang lasnya. Ini juga dioda juga. Oke, aman. Sekarang kita coba colokin ke listrik ya. Kita gunakan bohlam 100 watt untuk safety. Oke, nyala aman nih berarti.
Oke, ternyata ada sirkuit yang panas ya. Itu IC-nya panas itu. Ini IC SG3525-nya panas dan diodanya juga panas ini. Yang konslet ternyata adalah sirkuit driver IGBT setelah trafo GDT ya. Waduh guys, sepertinya ini ada yang fatal ini. Kayaknya udah parah di otak-atik ini. Masa ini sebetulnya adalah trafo arus, sensor arus yang berhubungan ke kaki transformer ini, kaki trafo ini yang primer, yang sebelah menuju ke IGBT. Tapi ini harusnya ya, yang satu ini lilitannya banyak dan yang satu ini hanya satu lilit tapi tebal. Masa sudah diganti dengan EMI filter. EMI filter itu yang biasanya dipasang di power supply itu yang setelah sebelum dioda kiprok ini biasanya gitu. Nanti kita lihat lagi. Ini udah jelas ini pasti diganti nih, karena ini aslinya kan resistor SMD diganti dengan resistor biasa yang DIP. Sekarang kita lepas dulu ya, ini mau kita ganti karena saya tidak punya trafo sensor arus yang asli, yang bawaan atau bahkan spare partnya, maka mungkin ini bikin sendiri nanti kan. Saya akan bikin sendiri, saya lilit sendiri dengan trafo yang ada, nanti saya modif. Kemudian saya angkat juga trafo GDT nya, mau saya cek induktansinya, apakah ada yang short atau bahkan melar. Maka nanti kita tahu setelah kita cek. Kalau melar maka nggak bisa dipakai lagi. Iya. Apa? Apa? Iya. Iya. Kita cek yang ini bagian primernya, ternyata terbaca 1,2 mH. Kemudian yang sebelah kanan sama 1,2, yang sebelah kiri 1,2 juga. Oke, ini trafo GDT nya masih
oke ya, masih bisa dipakai. Oke guys, ini mesin lasnya udah jadi ya. Tadi mohon maaf ini banyak yang belum direkam ya, karena memori HP saya ini habis, jadi nggak bisa ngerekam. Yang nggak saya rekam itu ketika saya mengukur gelombang dari gate IGBT nya menggunakan osiloskop ya. Ketika sebelum saya perbaiki itu gelombangnya cacat. Dan ini trafo sensor arusnya sudah saya buat sendiri. Ini yang sebelah kiri itu 1,5 mili kawatnya, sebelah kanan 0,2. Saya bikin 200 lilit. Ini alhamdulillah aman ya. Ini yang sebelumnya diganti dengan EMI filter ini. Ini kapasitor ini. Kapasitor 100 nano. Ini udah diganti. Ini terletak di driver IGBT yang ada di dalam. Ada di dalam sini. Tuh kelihatan tuh. Itu ada trafo GDT. Dari keluaran dari GDT itu ada sirkuitnya dan ada kapasitornya. Kapasitornya itu diganti dengan 100 nano. 100 nano ini terlalu besar. Sebenarnya itu yang aslinya adalah 10 nano. Saya cek dengan osiloskop, keluaran gelombangnya itu tidak stabil, tidak rata gitu. Gelombangnya tidak kotak. Kemudian di power supply, saya gunakan power supply, arus yang keluar itu sangat besar, dan resistor 20 ohm dan 5,1 ohm itu panas. Saya heran kenapa, tapi saya pasang saja. Itu kesalahan saya. Setelah saya pasang, saya tes melas, jebol nih, ini GBT nya. Ternyata setelah saya ganti dengan yang nilainya benar, yaitu 10 nano, saya cek di osiloskop langsung normal, gelombangnya bagus dan keluar VGS nya 13 volt, yang sebelumnya hanya 9 volt gitu. Jadi yang saya ganti adalah IGBT, kemudian ini yang paling lama memakan waktu itu adalah mencari ini, karena saya tidak sadar ini nilainya ini 100 nano yang dipasang, padahal yang benar itu adalah 10 nano. Oke, gitu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kelas lagi. Pengetesan mesin lasnya, jadi plus ke plus, minus ke minus. Kita seri dengan bohlam supaya aman. Kita nyalakan, ternyata keluar 48 volt ya. Artinya udah bekerja mesinnya ini. Oke, selanjutnya kita tes untuk mengelas. Percobaan mengelasnya, kita gunakan kawat 2 mili. Kita tes. Oke, ini
ampere paling kecil ya, 10 ampere. Ada AB-nya. Kemudian kita besarkan lagi. Ini lumayan. Kita tambah lagi. Sudah bisa untuk ngeles.